saya akan menjelaskan algoritma knapsack dalam kode C++ untuk tugas informatika SAS di Pesantren Teknologi Majapahit. Oke, langsung saja kita buka Chrome, kita buka aplikasi Replit, kita buka web Replit. Sebelum kita menjelaskan apa itu algoritma knapsack, kita ketahui dulu apa itu algoritma knapsack sebelum kita menjelaskan per line. Oke, jadi analogi dari algoritma knapsack itu adalah, bayangkan kamu sedang pergi ke suatu gunung, kamu punya tas carriage. Tas kamu punya batas kapasitas 8 kg. Lalu kamu punya beberapa barang untuk dibawa. Misalnya adalah misalnya barang A, B, C, D. Nah, setiap barang ini kan mempunyai nilai berat, dan juga mempunyai manfaat yang banyak. Ada yang nilai manfaatnya lebih bagus atau lebih jelek, seperti itu. Nah, kamu tidak bisa bawa semuanya, karena kalau semua di total itu akan lebih dari kapasitas tasmu tadi, 8 kg. Nah, masalah kamu adalah dari semua barang ini, kombinasi mana yang harus kamu pilih supaya keuntungan atau nilai manfaat yang kamu bawa ini maksimal. Jadi kamu mencari keuntungan dengan kapasitas paling rendah, tapi kok keuntungannya lebih banyak, lebih bagus, lebih besar daripada yang lain, dan kapasitasnya dikit, tetapi tidak melebihi kapasitas 80 kg. Kapasitas 8 kg, yaitu kapasitas tas itu sendiri. Nah, jadi kalian di sini sudah tahu kan, intinya kita mencari nilai lebih tapi dengan kapasitas paling dikit. Contohnya, ketika kalian ingin mendaki, kalian nggak mungkin bawa kompor rumah, kalian mesti membawa kompor portable yang mana kapasitasnya lebih dikit tapi keuntungannya lebih banyak. Nah, seperti itu. Lanjut, untuk step selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan per line dari baris knapsack ini, dari codingan knapsack di C++. Yaitu pertama adalah include usestream, yaitu di sini kita mengimpor lah istilahnya, atau menginput dari library standar usestream. Di sini kita mengimport library standar usestream untuk input dan output. Kemudian ada include vector di sini, include vector di line 2, yaitu untuk menggunakan tipe data vektor sebagai dynamic array. Ya, nanti ada fungsi vektor sendiri yang bisa kita ambil tanpa harus menuliskan data-data vektor tersebut. Jadi kita langsung saja mengambil dari library-nya gitu. Kemudian using namespace-nya. Di sini fungsi using namespace std adalah agar kita tidak menulis ulang std ini, karena standarnya menulis kode C++ itu kita menggunakan std di setiap per line-nya, seperti itu. Kemudian adalah untuk selanjutnya adalah fungsi untuk menyelesaikan 0 strip 1 knapsack, yaitu pada line ke-6 ini. Pada line ke-6 di sini kita membuat sebuah fungsi yang dimana dalamnya terdapat parameter. Nah, dari sini kita membuat fungsi yang bernama int knapsack, yaitu knapsack. Kemudian dalamnya kita isi dengan parameter. Di sini terdapat parameter capacity yang mana fungsinya untuk kapasitas maksimal yang bisa ditampung tas. Kemudian vektor. Kemudian width, yaitu kapasitas maksimal yang bisa ditampung atau beratnya, atau yang bisa disebut dengan daftar berat tiap barang. Kemudian values, yaitu nilai tiap barang, daftar nilai tiap barang.
dan kemudian n itu adalah itemnya. INTN itu adalah jumlah item, yang dimana setiap parameter ini kita akan isi dengan kode INT, dengan tipe data INT, yang mana yaitu kita isi dengan INT itu berarti kita kita tulis dengan angka, yang mana parameter dalamnya kita hanya bisa kita isi dengan angka karena tipe datanya INT. Kemudian selanjutnya yaitu pada line ke-7, di sini terdapat kode barisan vektor INT dan sebagainya. Nah, di sini inti dari dynamic programming, yang dimana DP di sini, kode baris DP ini itu adalah matriks 2D dua kali, matriks 2 dimensi. Jadi pada matriks 2 dimensi ini terdapat penentuan. Kan ini kan matriks 2 dimensi. Nah, pasti metrik itu mempunyai kolom dan baris. Di sini untuk menemukan kolom dan di sini untuk menentukan baris. Saya jelaskan gimana cara menentukan kolomnya. Untuk menentukan pertama baris dulu ya guys, baris di sini baris. Jadi jumlah baris ini adalah n ditambah 1 karena kita hitung mulai dari 0 item sampai item ke n. Nah, jadi kita mulai dari 0 bukan dari 1, makanya kita tambah 1, n tambah 1. Kemudian untuk selanjutnya yaitu vektor INT capacity ditambah 1 ditambah 1, kapasitas tambah 1, yang dimana seperti layaknya kolom, seperti layaknya baris, yaitu kapasiti di sini ditambah 1 karena kapasitas dihitung dari 0 sampai kapasitinya, sampai kapasitasnya itu berapa. Oke. Untuk line selanjutnya itu line 9. Line 9 itu terdapat for adalah ini kayak jenis penghitungan gitu, jenis hitungannya atau programnya seperti itu. Kita melakukan penghitungan DP baris demi baris. Ini adalah langkah-langkah penghitungan dari DP nya tadi, dari matriks 2 dimensi. Jadi gini, I di sini sama dengan indeks item yang sedang kita proses. Kemudian W di sini W di sini adalah kapasitas sementara yang sedang dihitung 1 sampai full. Jadi simulasi untuk mencoba ribuan kemungkinan kombinasi penyusunan barang, mulai dari I sama dengan 1, I kurang dari 1, kemudian W sama dengan 1, W lebih sedikit atau sama dengan kapasitinya, seperti itu. Kemudian di sini di line ke-11 dan selanjutnya itu terdapat perulangan if, yang mana ini berarti apakah barang ke-1 ini bisa masuk ke tas. Kalau berat barang tidak melebihi kapasitas W, maka dia boleh dipertimbangkan untuk masuk, seperti itu. Jadi weight dari I dikurangi 1 tadi karena 0 ya, lebih kecil atau sama dengan beratnya tadi. Kalau misalnya dia beratnya tidak melebihi, maka bisa dipertimbangkan untuk masuk, seperti itu. Kemudian baris selanjutnya yaitu pada baris line ke-12, yang mana DP I B sama dengan max, seperti itu. Di sini terdapat value dan weeks dan DPA. Sebenarnya di sini ada dua pilihan. Ini dan 13 dan 14 ini istilah dengan iya atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya jika barang itu
kita ambil, maka kita akan dapat kalian 13 ini. Kalau barang itu kita ambil, jika barang itu kita ambil, maka di sini dapat perhitungan, yaitu nilai barang ditambah nilai terbaik kapasitas sisa. Jadi bisa dibilang kapasitas W dikurangi berat barang. Kapasitas W tadi kan beratnya punya kapasitas, dikurangi dengan beratnya barang, seperti itu. Itu kalau kita ambil barangnya. Di sini kan ada pilihan. Nah, kemudian kalau kita tidak ambil barangnya, apa yang terjadi? Maka di sini ya terjadi tidak diapa-apain, dia akan diam. Yang dari tadi I dikurangi 1 karena dia mulai dari 0, dia akan didiamkan, seperti itu. Jadi di sini terdapat pilihan diambil atau tidak.